Bertempat di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik Kesbangpol di Kompleks Perkantoran Pemprov Papua Barat di Arfai Manokwari digelar serah terima jabatan Kepala Badan Kesbangpol dari pejabat lama Edison Ompe kepada pejabat baru Tamrin Payapo. Serah terima jabatan ini disaksikan oleh staf ahli mewakili penjabat Gubernur Papua Barat bersama staf di lingkup Badan Kesbangpol Papua Barat. Pejabat lama Edison Ompe menjabat sebagai PLT Kepala Badan selama 3 bulan, diangkat langsung oleh penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan setelah wafatnya Baesara Wael, Kepala Kesbangpol Papua Barat definitif. Namun pada Jumat 31 Maret lalu, penjabat Gubernur akhirnya melantik Tamrin Payapo sebagai Kepala Badan Kesbangpol definitif yang baru, menggantikan penjabat lama Edison Ompe. Tamrin Payapo sendiri sebelumnya adalah staf ahli penjabat Gubernur Papua Barat. Dalam sambutan perpisahannya, PLT Kaban Kesbangpol mengatakan walau hanya menjabat selama 3 bulan, namun ada beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain telah membentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas rekrutmen calon anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat dari jalur agama, juga telah melakukan kerja sama awal dengan KPU dan Bawaslu Papua Barat terkait persiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Edison Ompe yang jabatan sehari-harinya sebagai Sekretaris Kesbangpol Papua Barat berharap dengan adanya pimpinan Kesbangpol yang definitif, maka akan semakin memudahkan kerja bersama dalam tahun politik saat ini. Tanggal 23 November itu, ya karena harus mengisi kekosongan daripada almarhum yang terkasih, ya, Ibu almarhum Ibu Dr. Baesara Wael dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tugas dan tanggung jawab oleh Kesbang itu memang berat. Artinya ini masuk tahun politik. Salah satu tugas yang diberikan itu adalah harus sukseskan namanya MRP. Ya. Kenapa harus dilaksanakannya? Dengan dikeluarkannya Perdasi 58 tahun 2022, maka sudah harus dilaksanakan. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, ya, dukung Bapak Kepala Badan sehingga proses terkait dengan program-program yang ada di pemerintahan menjelang pemilu 2024 bisa kita sama-sama sukses bersama. Sementara itu, Kaban Kesbangpol yang baru mengucapkan terima kasihnya kepada PLT Kaban Kesbangpol yang lama atas dedikasi dan tugas yang telah dilaksanakan walau dalam waktu relatif singkat. Tamrin Payapo mengajak seluruh staf Kesbangpol Papua Barat untuk bersatu padu menjalankan tugas yang saat ini urgen dilaksanakan, yaitu melanjutkan proses pemilihan anggota MRP Papua Barat dan tahapan pemilu yang telah dan sedang dilaksanakan, yaitu verifikasi faktual calon perseorangan dan tahapan validasi data pemilih. Pesan Pak Gubernur pada waktu dilantikan bahwa kita harus tancap gas. Maka tadi sekretaris bilang bahwa setelah pelantikan saya bilang beliau siapkan segala terima, karena itu pesan beliau. Artinya bahwa kami kita Kesbang ini pekerjaan kita adalah pekerjaan politik. Dan tahun-tahun ini, 2 tahun ke depan ini adalah tahun politik. Kita berpikir bagaimana sirkulasi, kemudian regulasi, bagaimana harus jalan politik ini. Karena politik itu dia berlangsung siang dan malam, tidak pernah dia tidur. Untuk bagaimana mensukseskan agenda politik ini. Agenda politik ke depan ini setidak-tidaknya ada satu yang sedang kita ada di ambang pintu, sudah di pintu gerbang itu adalah pemilihan anggota MRP yang panitianya telah dibentuk. Yang kedua adalah tahapan pemilihan umum yang sedang berlangsung sekarang. Sekarang sudah masuk kepada tahap verifikasi faktual calon perseorangan. Sudah
Kemudian nanti akan masuk daripada tahap penyelesaian validasi data pemilih sudah masuk. Nanti tidak lama lagi bulan Juni itu masuk kepada pencalonan anggota DPR. Ya, DPR. Nah, ini tahap-tahap yang krusial yang harus kita laksanakan. Dalam amanatnya yang disampaikan oleh staf ahli, penjabat Gubernur Papua Barat meminta agar seluruh staf dan pimpinan Kesbangpol agar menerima pimpinan mereka yang baru karena merupakan kebijakan penjabat Gubernur Papua Barat setelah melalui mekanisme penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh tim khusus bersama penjabat Gubernur dan penjabat Sekda Papua Barat. Dan adanya pergantian itu adalah hal yang biasa. Kita selalu siap menerima hal itu. Mekanisme yang sudah diatur dan dievaluasi oleh kami semua, maka beliau cocoknya memang masuk di Kesbang. Itu penilaian tim. Jadi kita tidak bisa mau menyalahkan bahwa ini salah, itu betul. Semuanya amanah dari Gubernur, Bapak Sekda, dan tim seleksi. Olehnya itu saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tetap menjalankan saling kerjasama. Serah terima jabatan Kepala Kesbangpol Papua Barat yang digelar di aula kantor tersebut dilakukan dengan penandatanganan berita acara penyerahan tugas dan wewenang dari PLT Kaban Kesbangpol kepada Kaban Kesbangpol definitif yang disaksikan oleh staf ahli mewakili penjabat Gubernur Papua Barat. Ari Armstrong, Biro Manokwari, JWM Channel.